Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Heni Apriani dari Poltekkes Tanjung Karang. Kali ini kita akan membahas perawatan pasien dengan penurunan kesadaran. Seperti kita tahu, pasien dengan gangguan persarafan mengalami kesadaran yang bervariasi. Baik, kita lihat slide yang pertama. Apa itu kesadaran? Kesadaran adalah seseorang yang memberikan respon secara tepat terhadap stimulus. Artinya dia memiliki kewaspadaan terhadap diri dan lingkungan, termasuk kemampuan berorientasi terhadap stimulus. Artinya mampu memberikan respon secara tepat. Kalau ditanya, menjawab. Ya. Kemudian kesadaran sendiri sebenarnya terdiri dari dua komponen, yaitu kewaspadaan, ya, atau terjaga istilahnya. Kemudian yang kedua kesadaran secara kognitif. Jadi bukan hanya tampilannya saja yang siaga, tapi juga kognitifnya. Kognitifnya juga dia sadar. Lalu kerja kesadaran melibatkan fungsi otak dan batang otak. Nanti kita lihat ada bagian organ dari otak yang sangat berperan penting. Kesadaran adalah kondisi dinamik, ya. Artinya ada saja mungkin saja pasien masuk itu kesadarannya turun, tapi setelah perawatan dia membaik. Atau sebaliknya, datang ke rumah sakit kesadarannya baik, tapi ternyata karena kondisi penyakitnya kesadarannya memburuk. Nah, sekarang kita lihat secara anatomi fisiologi. Nah, di bagian otak, yaitu di batang otak, terdapat formasio reticularis yang berisi sekumpulan neuron-neuron yang disebut sebagai ascending reticular activating system atau sistem ARAS. Sistem ARAS ini berisi neuron-neuron yang akan membuat seseorang terjaga saat diaktifkan. ARAS menerima berbagai input sensori dan mengirimkannya ke talamus dan cerebral cortex. Sehingga peningkatan rangsang sensorik akan meningkatkan aktivitas neuron dan meningkatkan kewaspadaan pasien. Ya, jadi ada di batang otak. Maka implikasinya adalah kalau seseorang mengalami masalah di batang otak, ada kemungkinan pasien juga mengalami gangguan kesadaran. Ya, sistem ARAS bertanggung jawab untuk pengaturan tidur, bangun, perhatian, persepsi, dan introspeksi. Pada orang yang normal, ini tidak ada masalah ya, sehingga semua bisa berfokus terhadap perhatian, tidak ada masalah dengan tidur dan bangun. Gangguan kesadaran bervariasi dari yang ringan sampai yang berat. Gangguan kesadaran menunjukkan bagaimana yang terjadi di otak. Makin berat kerusakan atau disfungsi di otak, maka makin kecil kemungkinan pemulihan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Bisa disebabkan karena kerusakan struktur anatomi karena penyakit, bisa juga karena masalah metabolik ya, termasuk karena efek-efek toksik. Nah, sekarang kita lihat tentang koma. Banyak pasien gangguan persadaran, gangguan mengalami koma ya, misalnya pada pasien stroke dan cedera kepala. Mengapa pasien bisa koma? Karena ada masalah di batang otak. Tadi di depan kita sudah bahas apa itu ARAS ya, sekumpulan neuron yang bertanggung jawab terhadap fungsi kesadaran. Kalau masalahnya hanya sedikit saja, artinya contohnya ini tumor otak yang kecil di hemisfer cerebri tidak akan menyebabkan koma, tidak. Tetapi kalau ternyata tumornya cukup besar atau ada edema cerebral yang meluas, itu dapat menyebabkan koma. Dan ingat, koma bukanlah penyakit, tetapi indikator adanya masalah primer di otak atau masalah metabolisme. Saya contohkan, pasien diabetes mellitus dengan kadar gula darah yang tinggi dapat juga mengalami koma. Pasien gagal ginjal dengan kadar ureum dan kreatinin yang tinggi dapat juga mengalami koma, sehingga koma juga tidak identik dengan gangguan persarafan. Ya, baik. Lama dan kedalaman gangguan kesadaran bervariasi ya. Ada orang yang komanya cuma sebentar, tapi bisa juga komanya dalam waktu yang
lama, tergantung kerusakan yang ada dalam otak. Nah, sekarang kita bayangkan, kalau pasien dengan gangguan persarafan, dengan gangguan kesadaran tadi, pasiennya koma, terbaring, ya, tidur dan tidak bisa dibangunkan, pasien akan mengalami banyak masalah. Artinya karena dia tidak bergerak, tidak bisa bangun, tidak bisa berbicara, akan menimbulkan masalah-masalah yang akan memperburuk kondisi imobilisasi. Di antaranya ada inkontinensia, ya, BAK dan BAB-nya tidak terkontrol. Kemudian tekanan darah yang rendah karena tidak beraktivitas, nutrisi yang buruk karena makannya pakai selang, ya. Jadi dia tidak bisa merasakan lapar, tidak bisa mengatakan kalau dia lapar, lalu makanannya cair sehingga kalorinya rendah. Lalu pasien koma umumnya terpasang banyak peralatan, ya, peralatan invasif, terpasang infus, NGT, kateter, sehingga menimbulkan resiko infeksi. Kemudian ada masalah gangguan motorik dan sensorik karena tidak bergerak, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan masalah pada berbagai organ atau istilahnya kegagalan multi organ. Nah, perawat sangat berperan memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan penurunan kesadaran, khususnya pada pasien yang kesadarannya buruk, ya, dalam hal ini koma, untuk mempertahankan semua fungsi sistem tubuh. Respirasinya harus terjaga, kulitnya harus baik, jantung dan pembuluh darahnya juga terawat, muskuloskeletalnya juga jangan sampai mengalami kerusakan, dan seterusnya, termasuk nutrisi, cairan, dan masalah-masalah sensori. Nah, bagaimana nih sekarang kita mau merawat pasien? Sekarang kita lihat, pasien yang berbaring lama akan menyebabkan perubahan mekanik pernapasan dan volume paru. Bernapas dalam keadaan berbaring berbeda dengan bernapas pada posisi duduk seperti orang normal. Ya, sehingga kekuatan otot interkosta dan diafragma berkurang, sehingga menurunkan kapasitas paru. Apa saja masalah yang muncul? Obstruksi jalan napas. Pasien tidak bisa mengendalikan batuk dan bersin. Karena penumpukan sekret, ya, karena tidak bergerak, karena imobilitas. Tidak bisa membuang sekret. Lalu resiko aspirasi, karena pasien koma tidak dapat melindungi jalan napas sehingga beresiko terjadi aspirasi. Maka hati-hati meskipun terpasang NGT, tapi tetap diawasi pemberian makannya. Lalu ada pneumonia. Nah, berbaring lama atau tirah baring, bed rest, menyebabkan sekret mengumpul sehingga menjadi media berkembangnya kuman. Apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan fungsi respirasi? Mempertahankan kepatenan jalan napas. Perhatikan posisi pasien. Posisi kepala harus lebih tinggi. Kemudian pastikan oksigenasinya yang baik sesuai dengan kebutuhan. Lalu jangan lupa ubah posisi tiap 2 jam, bukan hanya untuk melindungi kulit, tetapi juga untuk meningkatkan posisi paru, supaya sekret juga ikut berpindah. Lalu kalau ada lendir, pasien bisa dihisap lendirnya dengan mempertahankan prinsip steril. Nah, apa yang terjadi pada sistem kardiovaskuler karena pasiennya tidak sadar atau koma? Hipotensi. Karena pasiennya berbaring, tidak ada aktivitas, pasiennya tidak bangun, tidak bergerak, tekanan darah akan rendah. Lalu yang perlu diwaspadai adalah DVT, deep vein thrombosis atau emboli paru. Karena statis, ya, karena diam saja. Sehingga aliran darah resiko terjadi pembentukan plak, ya, pada vena. Nah, juga ini hipotensi ortostatik. Orang yang lama tiduran akan sulit mempertahankan suplai darah yang adekuat. Sehingga pasien kalau diperiksa tensinya rendah. Apa yang bisa kita lakukan? Tinggikan kepala tempat tidur, ubah posisi, nanti kita lihat, ya. Ternyata mengubah posisi pasien ini bukan hanya mencegah luka tekan atau dekubitus. Ternyata berdampak pada semua sistem tubuh. Kemudian latih ring of motion, latihan gerak sendi,
Tidak hanya untuk mengurangi kontraktur, tapi juga bisa meningkatkan aliran darah, sehingga diharapkan tekanan darah bisa meningkat. Kemudian masalah kuku, kulit, nah ini sangat sering terjadi ya, baru beberapa hari berbaring karena kesadarannya menurun, kulit kemerahan. Lama-lama kulitnya terluka sehingga timbullah dekubitus atau pressure sore atau pressure ulcer. Bibir kering ya, mukosa pecah-pecah, mata kering, terutama pada pasien yang disertai dengan dia matanya tidak menutup. Bagaimana intervensinya? Jaga kulit tetap kering, tapi eh, tidak terlalu lembab ya. Jangan memberi bedak terlalu banyak. Bahkan disarankan pasien tidak dibedakin ya setelah dimandikan. Cukup diberi lotion lalu dikeringkan. Ubah posisi tiap 2 jam. Perawatan kulit tadi yang saya bilang, meskipun pasien sakit dia tetap harus diberikan lotion, diberikan deodoran, spray ya. Alas tempat tidurnya harus kering. Ini manfaatnya bukan hanya alasan keindahan, estetika supaya rapi, tapi supaya tidak ada pergesekan di bawah kulit. Kemudian berikan tetes mata secara berkala karena ada kemungkinan pasiennya mengalami iritasi. Nah, masalah yang muncul pada pasien dengan penurunan kesadaran atau koma pada sistem muskuloskeletal adalah penurunan kekuatan otot. Orang tidak bergerak dalam waktu yang lama, ya. Otot juga berkurang kekuatannya. Kemudian mengecil, atrofi otot, lalu mungkin juga timbul kekakuan pada sendi atau kontraktur. Nah, yang terparah ini timbul osteoporosis. Imobilisasi menyebabkan kepadatan tulang menjadi berkurang. Apa intervensinya? Latihan rompasif setiap 4 jam, ubah posisi, kemudian lengan lebih tinggi ya, boleh diganjal dengan bantal tapi tidak terlalu tinggi, kemudian reposisi bagian tubuh yang mengalami kelemahan. Selanjutnya masalah pada perkemihan pada pasien dengan penurunan kesadaran adalah urin statis. Urinnya diem aja. Beda dengan orang yang sadar ya, jalan, berdiri, posisi ginjal dan kandung kemih itu kan selalu bergerak. Pada pasien koma, resiko infeksi saluran perkemihannya lebih tinggi, bahkan resiko terjadinya batu perkemihan. Predisposisi lain karena pemasangan kateter, makanya hati-hati. Tidak hanya sekedar memasang, tetapi juga perlu merawat. Jika memang diperlukan, hindari penggunaan kateter Foley ya. Jadi lebih baik menggunakan kondom, tetapi harus dicek jangan sampai bocor. Lalu kalau pakai pampersnya harus diganti secara rutin. Nah, ini yang tadi ya, ganti pampers berkala, ganti kateter secara berkala. Kemudian bagaimana dengan sistem gastrointestinal? Menurunnya bising usus. Kembung pada abdomen. Berikan nutrisi secara adekuat, hati-hati saat pemberian dengan NGT, awasi keadaan pasien. Jangan terlena memberikan makan melalui NGT tapi tidak memperhatikan ke wajah pasien ya. Kemudian nah ini yang sering dilupakan adalah intervensi untuk kebutuhan sensoris. Tetaplah ngobrol dengan pasien, tetap berikan stimulus suara, tetap memberikan sentuhan. Meskipun pasien tidak berespon, tidak menjawab, tetapi kita tetap mengorientasikan pasien. Kenalkan nama Anda. Selamat pagi Pak, pagi ini saya mau memandikan. Pagi ini saya mau memberi Bapak makan. Kita minum obat ya Pak. Dan berikan sentuhan. Ingat, pasien mendengarkan kita. Dan untuk meminimalkan infeksi, awasi peralatan invasif dan tentu saja pengawasan penggunaan alat-alat invasif. Baik, demikian saja. Semoga dapat dipahami asuhan keperawatan pada pasien dengan penurunan kesadaran. Sampai jumpa pada materi yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.